Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada maghrib menjelang masuk waktu salat isya, lebih kurang 40 menit, kita akan menyampaikan ta'lim, pengajian kita dengan membahas topik yang terkait dengan hukum keluarga Islam. Terdiri dari perkawinan, cerai, tolak, iddah, wakaf, hibah, waris, wasiat, ya. Itu topik-topik yang terkait dengan hukum keluarga Islam. Bapak Ibu sekalian, pada maghrib ini kami akan menceritakan satu kasus tentang hukum keluarga Islam. Dulu ini pernah kita bahas, tapi akan kita kokohkan lagi di maghrib ini karena permasalahan ini banyak terjadi di kalangan keluarga Islam, di kalangan keluarga umat Islam. Tidak di kita, tidak di orang, terkadang ini terjadi. Jadi begini Pak, nanti saya akan jelaskan dulu di awal, kemudian akan kita buka tanya jawab setelah ini. Bapak Ibu, suatu hari, ya, waktu majelis taklim seperti ini, ya, ada seorang ibu, ya, seorang ibu yang datang menghadap ke kami. Biasa jemaah ini kalau di majelis taklim rame-rame seperti ini segan bertanya. Tapi kalau kita sudah mau ke mobil nanti itu banyak yang bertanya. Nah, nyusul dia. Buka lagi majelis taklim sambil berdiri. Jadi ada seorang ibu, umurnya sudah 65 tahun, sudah cukup berumur ibu ini. Kemudian ibu ini menyampaikan hajat, menanyakan sesuatu. Ustadz, boleh enggak saya mengkonsultasikan satu hal? Ya. Silakan ibu, apa kira-kira yang bisa saya bantu? Ibu ini kemudian menjelaskan, ya, Ustadz, saya punya sebidang tanah. Saya punya sebidang tanah, luasnya itu lebih kurang 1 hektar. Lebih kurang 1 hektar. Rencananya Ustadz, tanah ini mau saya lepas. Sudah ada yang menawar. Sudah ada yang menawar tanah ini. Harganya berapa? Nah, rupanya Pak, ibu ini punya tanah 1 hektar mau dilepas. Ada yang sudah menawar 1 M
1 M. Ya. Udah mau saya lepas Ustadz tanah ini. Jadi ibu ini banyak asetnya. Ya. 1 M. Kita juga punya aset Pak 1 M. Tapi 1 kali minjam baru bisa buat rumah itu ya. Nah terus 1 M. Banyak itu ibu. Alhamdulillah Ustadz. Jadi apa masalahnya ibu? Begini Ustadz, kalau nanti tanah ini terjual 1 M, apakah boleh tanah ini nanti saya bagi-bagi ke anak-anak? Uangnya 1 M ini saya bagi ke anak-anak. Boleh enggak Ustadz? Ketika saya masih hidup, tanah ini saya jual 1 M, kemudian sebahagiannya itu saya serahkan ke anak-anak. Kata saya, silakan ibu, tidak ada masalah. Asal ibu memberikan ke anak-anak secara adil. Secara adil. Ya, tidak masalah, silakan. Adil. Jadi tidak berlaku 2:1 karena pembagian itu tidak terjadi ketika wafat. Jadi kalau wafat, porsi laki-laki perempuan tentu 2:1. Karena ibu masih hidup, maka boleh jadi bentuknya itu nanti hibah. Ibu menghibahkan harta ke anak-anak. Tapi jumlahnya mesti adil. Terima kasih Ustadz. Boleh tidak saya bertanya ke ibu? Sekarang saya balik tanya ke ibu. Tanah ini ibu dapatkan dari mana? Apa ibu beli pribadi sendiri atau memang dapat dari yang lain? Tidak apa-apa ya bu, saya bertanya. Tidak apa-apa Ustaz. Tanah ini Ustaz, alhamdulillah ini dapat dari warisan ayah saya. Jadi rupanya dulu ayahnya punya tanah, kemudian diwariskan ke ibu ini. Ibu ini pun sudah 65 tahun. Jadi harta waris ayahnya. Kemudian saya tanya, ibu kira-kira ibu ini tunggal 1 orang saja atau ada adik-beradik yang lain? Oh, saya ini adik-beradik 3 orang Ustadz. Rupanya Pak 3 orang. Laki-laki 1, perempuan 2. Terus yang 2 tuh mana? Jadi ada si abang 1, kakak 1. Terus abang dan kakak ibu itu mana? Kata ibu ini sudah wafat. Ayah ibu kapan wafatnya? 30 tahun yang lalu. Yang 2 ini kapan wafatnya? Baru sekitar 15-10 tahun yang lalu. Masih baru wafatnya. Pertanyaan saya ke ibu, waktu dulu ayah ibu wafat, waktu mayit wafat, waktu ayah ibu dulu wafat, orang yang berdua ini masih hidup apa tidak? Hidup. Nah, masih hidup. Kalau begitu tunggu dulu bu, berubah cerita nih. Berubah cerita pak. Kenapa cerita berubah? Ingat, dalam konsep hukum waris Islam itu, kita menjadi dalam hukum keluarga Islam, begitu mayit wafat, siapa yang hidup dia jadi ahli waris. Dia menjadi ahli waris. Cuman kita ini sering terjadi penundaan pembagian waris. Lah meninggal ayah, setahun belum juga dibagi, 2 tahun belum juga dibagi, 3 tahun belum juga dibagi, 4 tahun belum juga dibagi. Sampailah wafat lo salah satu ahli waris, belum juga dibagi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Rata-rata tak tepat di bapak, di saya juga terjadi di keluarga. Nah, kasus ibu ini, nah, mak ibu tunggu dulu. Yang 2 saudara ibu tuh mendapatkan jatah dari ahli waris, tapi kan sudah meninggal Ustadz. Nah,
Jadi dia mengatakan sudah wafat. Kan yang wafat kan tidak dapat waris lagi, Ustaz. Betul orang yang wafat tidak jadi ahli waris. Betul, betul. Jadi orang yang sudah wafat tidak jadi ahli waris. Tapi kapan wafatnya? Apabila ia telah dulu wafat dari pewaris. Betul itu, tidak salah. Jadi kalau ada anak yang lebih dulu wafat dari ayahnya, maka anak yang wafat itu tidak jadi ahli waris. Macam mana pula mengasihi orang lah mati? Tapi di kasus ibu ini, nah kan itu, di kasus ibu ini, orang tua ibu wafat, yang bertiga ini hidup, otomatis yang bertiga ini jadi ahli waris. Betulkah orang beda agama tidak jadi ahli waris? Betul. 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 Jadi orang yang ahli waris yang berbeda agama tidak jadi ahli waris. Jadi anak-anak yang berbeda agama dengan ayahnya tidak jadi ahli waris. Tapi kapan beda agamanya? Dengan syarat beda agamanya itu sudah lebih dahulu daripada wafatnya waris. Tapi kalau begitu pewaris wafat, masih Islam anak nih, kemudian pindah agama, setelah itu dia mendapatkan jatah ahli waris, Pak. Beda apa tidak? Atau beda itu? Beda. Nah, kalau begitu seperti apa, Ustaz? Iya. Kalau memang tanah itu ibu lepas 1 M, 1 miliar, 1 miliar, maka 1 miliar itu untuk 3 orang. Karena ini pembagian waris, maka terjadilah prinsip yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayan. Diwasiatkan oleh Allah untuk kalian, bagi laki-laki itu 2 bagian perempuan. 2 bagian perempuan. Maka terjadi pembagian 2:1. Seperti apa cara baginya? Sederhana saja. Karena ibu ini adik-beradik 3 orang, 1 laki-laki, maka porsi 2:1, 2 untuk laki-laki tadi dikali 1 orang. Karena laki-laki 1, 2 kali 1 berapa, Pak? Berapa, Pak? 2 kali 1? Mempandai jemaah namanya. 2 kali 1 sama dengan 2. Sekarang porsi perempuan berapa? 2:1. 1 porsi perempuan. Sekarang perempuan berapa orang adik-beradik ibu nih? 2. Berarti 1 kali 2, 2 lagi. Yang di atas 2, bawah 2. 2 tambah 2 berapa, Pak? 4. Berarti asal masalah 4. 1 miliar tadi sebaiknya harta-harta yang ditinggalkan waris diuangkan supaya mudah membaginya. 1 miliar bagi 4. 1 miliar bagi 4. Untuk laki-laki 2/4. Untuk perempuan 1/4. Berapa 2/4 dari 1 miliar? 500 juta. Maka untuk laki-laki 500 juta. Untuk perempuan 1/4. Berapa 1/4 dari 500 dari 1 M? 250 juta. Maka jatah ibu di dalamnya cuma 250 juta. Tidak 1 M. Berubah air muka ibu nih. Bau bapak dari 1 M menjadi banyak. 750. Yang terjadi sama ibu ini adalah terlalu lama memegang harta waris
seolah-olah milik sendiri, padahal tidak. Nah, itu susahnya kalau terlalu lama. Ya. Ustadz, tapi kan yang 2 itu sudah wafat, gimana caranya? Yang 500 juta posisi laki-laki serahkan ke ahli warisnya. Nanti ahli waris yang 500 juta itu dibagi pula 2:1 laki-laki perempuan, hitung berapa laki-laki berapa perempuan. Kalau kebetulan anak almarhum itu laki-laki semuanya, jantan sodo 5 orang, berarti 100 juta selesai, habis. Untuk yang perempuan almarhumah 250 juta serahkan pula ke anak-anaknya, selesai. Jatah ibu cuma 250 juta. Betul tuh Ustadz, itulah ilmu yang saya pahami ibu. Karena harta waris ini, tanah ini ibu dapatkan dari mendiang ayah ibu, dan ketiga saudara ibu masih hidup. Itu konsekuensinya suka tidak suka, redho tidak redho. Saya sebagai ustadz tidak akan memaksa ibu untuk mengikuti apa yang saya sampaikan, dan ibu tidak wajib ikuti. Tidak akan datang Satpol PP, Pak RT, Pak RW ke ibu, tidak. Tapi hati-hati, kalau ibu tidak serahkan kepada yang berhak, nanti ibu dianggap memakan harta anak. Nah, yatim. Makan panjang loh kisahnya. Iya apa enggak, Pak? Kok memakan harta anak yatim? Lamo ibu tuh monung. Kemudian dia permisi, kata saya punya feeling. Sebagai seorang ustadz saya punya feeling, ibu nih pasti akan mencari ustadz lain untuk bertanya yang sama. Kan itu kan jemaah kan suka seperti itu, ya apa enggak? Iya aja lah. Tanyo siko mana yang cocok jawabannya pikirannya. Aku bau ustad gua. Kau bau ustad. Apa sih kau ustad bu? Ustad yang patang tuh hilang piti awak 70 juta di biayanya. Kalau kau nak hilang duit awak ya kan? Nanti kalau bertemu seorang yang pernah belajar hukum prinsip-prinsip waris, minimal alumni syariah, dia akan menjelaskan yang sama. Tapi nanti kalau ketemu yang tidak paham, dia akan menjelaskan. Kalau yang mati, bah dikasih lebuk mana? Macam mana ngasih awaknya? Kau baru ustad. Nah itu prinsip Pak. Jadi hati-hati sekali. Kita ini di keluarga besar, terkadang karena terjadi penundaan pembagian waris, sehingga merasa milik sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Ini satu kasus contoh kecil yang terjadi dalam masyarakat sebagai pengantar, tapi kira-kira satu contoh itu bisa jadi ATM bagi kita. Apa itu? Amati, tiru, kemudian modifikasi dengan yang kita punya sebagai kasus. Demikian Bapak Ibu, sekitar pengantar selama 20 menit. Kita buka tanya jawab. Siapa yang bertanya boleh pulang. Dulu di MDA kan seperti itu. Atau kita bawa umroh, tapi ke Agung Anur aja, kan ada Ka'bah di situ. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Ada pengalaman yang kita dapat. Kalau umpamanya pembagian itu 2/3 dan 1/3, 2/3 laki-laki, 1/3 perempuan. Kalau seandainya 2 orang laki-laki itu, ya bagiannya dari 2/3 itu dibagi 2 lagi. Nah bagian perempuan 1/3-nya dibagi 2 lagi. Nah ini mungkin orang-orang saya nggak tahu pasti seperti itu. Dan itu yang kedua pertanyaannya, kalau tadi ada
tiga waktu meninggal itu masih ada anaknya lengkap tiga, tetapi waktu dia meninggal anaknya masih kecil dan mungkin belum layak juga mereka dapat anaknya. Ini siapa yang bisa membantu bagian itu? Kasih kepada Bapak-bapak sekalian, 2/3 untuk laki-laki, 1/3 untuk perempuan. 2/3 dengan 1/3 itu 2:1 apa tidak? Ya sama. Nah, konsepnya kan 2:1. Jadi bagi laki-laki itu 2 bagian perempuan. Ya. 2 bagian perempuan. Ya. Jadi cara membaginya Pak, kalau untuk anak-anak ya seperti itu 2:1 itu. Untuk laki-laki kali 2 ya. Mungkin dalam kasus bapak tadi ya 2/3 banding 1 sama saja karena 2:1 dia. Ya. Nah kemudian dilanjutkan dengan kalau anak-anak masih kecil-kecil. Ya. Kalau anak itu masih kecil-kecil, nah, nanti akan ada berlaku sistem wali. Kan di dalam awal-awal surah An-Nisa itu disebut wabtalul yatama amwalahum, dan hendaklah kalian menyerahkan harta anak yatim tadi ketika mereka sudah cerdik atau pintar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, nah jadi begini, kalau anak-anak almarhum, anak mayit ini masih kecil, maka hartanya itu dipegang oleh wali. Oleh wali. Wali itu siapa? Boleh jadi wali itu diambil dari internal keluarga, atau boleh jadi wali itu diambil dari non keluarga. Tapi biasanya di kita anak-anak ini dipelihara oleh ibunya. Ya apa tidak? Maka harta tadi dipegang oleh ibu. Dipegang oleh ibu. Nah, seberapa kecil anak-anak? Kalau anaknya masih kecil, masih bayi, kalau memang ia punya jatah porsi waris, maka jatahnya itu dibagi. Di kita, nah ini tradisi kita Bapak Ibu sekalian. Di kita ini, kalau ibu masih hidup, kita tidak melakukan pembagian waris. Betul apa enggak? Kalau meninggal ayah, maka harta itu dikuasai oleh ibu. Dan ibulah nanti dengan harta yang ditinggalkan oleh ayah ini yang menghidupi anak-anak. Ya, itu yang terjadi di kita. Nah, tapi hati-hati. Umpamanya mayit wafat. Mayit wafat. Mayit ini masih punya ayah dan ibu kandung. Punya 1 orang istri dan punya anak-anak. Suka tidak suka, begitu mayit wafat, ayah ibu kandung menjadi ahli waris. Betul apa tidak? Betul. Cuman ayah ibu kandung mayit tidak akan mempersoalkan harta bagian dia, karena mempertimbangkan bahwa janda anak kita ini punya anak-anak yatim yang akan dirawat. Betul apa enggak? Nah, itu. Jadi awak diam aja. Kenapa? Karena di situ ada anak yatim yang ia rawat. Tapi satu saat dia akan muncul masalah, Pak. Bila masalahnya, kalau jando anak awak tadi itu dapat suami baru. Dapat suami baru. Begitu nanti dapat suami baru, biasanya mulai tumbuh kecemburuan. Petantang petenteng lah laki baru jando anak awak tadi,
dengan Pajero Sport yang itu diboli di anak awak dulu. Sore nampak je malinte, pagi nampak je malinte. Maka sebaiknya, nah ini sebaiknya. Terus apa yang kita lakukan Ustaz? Sebaiknya seorang ibu yang punya potensi menikah lagi, tetapkan saja pembagian waris, yang mana jatah anak-anak yang masih ketek-ketek kok, yang mana jatah untuk dirinya sendiri, dan yang jatah dirinya sendiri inilah yang dibawa menikah ke suami baru tadi. Paham Bapak Ibu? Itu baru clear dia. Tapi kalau tidak ada pembagian di harta keluarga besar, tiba-tiba dibawa suami baru, di situ muncul konflik. Maka ayah dari almarhum ini, ibunya akan membaca-baca lagi, jatah saya sebagai ibu kandung belum dapat. Jadi itu. Dan biasanya kalau anak-anaknya ini sudah mulai tumbuh, dia akan berkata, "Ma, sebaiknya Ma, kita bagi harta waris almarhum ayah, Ma. Bukan kami ini merasa ingin serakah, tidak, tapi untuk kebaikan, yang bagian mama kok dapat nanti mama suami baru, silakan Ma." Nah, itu tidak ada masalah. Ya. Jadi Pak, tetap anak-anak itu porsinya ditentukan dan posisi hartanya dipegang oleh walinya. Siapa yang jadi wali, boleh jadi orang lain. Itulah cerita, saya tambah sedikit. Dulu dalam zaman jahiliyah, kalau ada anak yatim go padusi, tahu padusi Ibu? Perempuan. Terus ayahnya banyak duitnya, kaya, meninggalkan harta waris. Dipoganglah. Kemudian orang Arab berebut-rebut ingin menjadi wali. Termasuk yang non keluarga juga berebut jadi wali. Begitu nanti ia sudah jadi wali, anak tuh berada di bawah penguasaannya, harta anak ini banyak, rupanya anak kau gadis. Begitu anak kau besoklah balik, anak perempuan kau lah balik lah gadis, lah ancak molek, kewajibannya adalah menyerahkan hartanya ke dia. Betul apa tidak? Tapi wali tadi tidak omongnya menyerahkan harta tadi. Kenapa caro? Supaya harta ini tetap sama kita. Menikahlah ia dengan anak gadis tadi. Dinikahi anak yatim tadi. Otomatis hartanya masih sama dia. Turunlah ayat. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim yang hartanya kamu megang, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Maka nikailah perempuan lain saja, mau 2, mau 3, mau 4 terserah, tapi jangan dia. Nah, itu cerita sebenarnya tuh. Ya kan? Nah, itulah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kira-kira penjelasannya. Silakan yang lain ada, Pak. Ibu di belakang ada Ibu. Silakan, Pak. Atau ini dulu Pak, ini dulu Pak, enggak apa-apa ya, coba supaya lebih ini, lebih silakan Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau dia waris itu berupa misalnya begini, dahulu keluarga itu emas sampai mereka meninggal, ada masih jatah Piutang. titip usaha masih ada sampai bapak meninggal, usaha itu sudah tutup, tapi bapaknya menitipkan tanah itu untuk membayarkan bapak itu teman saya dahulu. Kan artinya belum berubah uang, tapi ada bedanya dari emasnya. Pertama, apakah utang di pihak mereka akan turun anak, dan kalau orang kita apakah turunnya kita berupa kekayaan kita mereka begitu.
Terima kasih. Di dalam surah An-Nisa Allah berfirman, yusina biha audain. Kalau mayit wafat, maka harta yang ditinggalkan mayit itu jadi milik mayit. Termasuk piutang. Piutang ini duit yang duit kita ada sama orang. Itu namanya piutang. Jadi begitu mayit wafat, seluruh harta yang dimiliki oleh mayit itu masih milkul mayit, jangan diganggu-ganggu. Ya. Sampai kapan? Sampai ditunaikan hutangnya dan ditunaikan wasiat. Nah, jadi kalau dalam kasus Bapak tadi, yang mana yang harta mayit? Yakni harta yang milik pribadi mayit. Baik bentuknya sudah dikuasai atau bentuknya piutang dengan orang lain yang bisa ditagih, berarti itu termasuk harta mayit. Harta pribadi mayit. Kalau ada harta itu masih bergabung dengan orang lain, pisahkan dulu dia. Nah, supaya mudah menghitung aset ini, sebaiknya semuanya diuangkan. Rumah berapa ratus juta, emas berapa ratus, itu diuangkan. Supaya mudah membaginya nanti. Dinilai. Mobil jumlahnya berapa? Umpamanya, jumlah nilai mobil 350 juta. Diuangkan. Nanti kalau ada ahli waris, ternyata dia dapat 300 juta. Sementara mobil harganya 350. Akuisisi aja istilahnya. Jadi ia ambil mobil, keluarkan 50 juta. Nah, berarti jatah dia selesai. Nah, terkait dengan seperti tadi, nah begitu mayit wafat, diidentifikasi dulu harta mayit. Kalau ada tuh harta bergabung dengan orang, pisah dulu. Bersihkan dulu, pisah-pisah dulu. Baru nanti setelah jadi milik mayit. Nah, hutang mayit setelah itu lunas, Bapak Ibu, harta itu masih milkul mayit, jadi masih milik mayit, belum jadi milik kita. Jangan diganggu-ganggu. Jangan main tang secepat-cepat. Yang anak ambil emas, yang ini ambil jam Rolexnya, ini ambil surat tanah, tidak boleh. Mesti hormati mayit. Sampai kapan Ustadz? Pertama, sampai dibayar hutang mayit. Hutang mayit bayar pakai harta mayit. Bayar pakai harta dia. Tidak perlu ahli waris pergi ke bank pinjam uang. Ngapo ke bank membayar hutang ayah? Tidak perlu. Harta mayit, hutang mayit pakai harta mayit. Jual semuanya, bayar hutang. Setelah itu ada nak wasiat. Tunaikan wasiat. Setelah hutang dibayar, wasiat ditunaikan, barulah harta itu menjadi syirkul amlak. Secara bersama-sama ahli waris memiliki harta tadi, tapi belum dibagi nih. Namanya status quo namanya. Jangan dibagi dulu. Situ aja caranya Pak, sederhana saja. Nah, silakan. Jadi Pak, kalau anak dari almarhum ini menanggung keluarga yang kawannya tadi? Harus, karena itu kan termasuk harta waris. Piutang kan? Piutang itu kan duit kita yang ada sama orang, itu kan aset. Aset yang harus masuk dalam kelompok yang ditagih. Silakan Pak, itu kan hak kita. Itu boleh. Ya. Harus ditagih karena piutang. Nah, kecuali nanti ada beberapa ketentuan piutang, umpamanya piutang ayah kita itu ada sama orang. Bapak paham maksud piutang Pak ya? Pitiawa yang ada sama uang, tidak susah menagihnya. Mungkin orang ini miskin, orang ini susah. Jangankan bayar utang, untuk makannya susah. Muncul di hati kita untuk mensedekahkannya. Itu lebih baik. Paham? Nah, jadi nanti tunggu sebentar, masih ingat? Begitu nanti sudah diselesaikan hutang mayit, ditunaikan wasiat, kan jadi syirku amlak. Kita bergotong royong sama-sama memiliki harta. Nah, apakah harta ini langsung kita bagi? Tunggu dulu Pak.
ambil sebagian sedekahkan dulu. Jangan langsung dibagi-bagi habis. Gelap mata, agak-agaklah sedikit. Ambillah 5 juta, infakkan. Ambil sebagian diwakafkan, ya kan. Ada dulu adik amak almarhum, berarti nenek oleh kita, ya. Eteknya dulu mayit ini, eteknya nih yang membesarkannya jadi orang, karena ibu kandungnya sudah wafat jauh-jauh hari, dipelihara oleh eteknya. Otomatis etek kita itu mahram kita selama-lamanya, makcik. Tapi kalau kita wafat, dia jadi ahli waris apa tidak? Tidak kan? Sebelum ini dibagi, kasihlah etek itu dulu. Jangan putih aja matanya menengok kita bagi harta. Itu namanya ilmu-ilmu agak-agak itu penting bagi harta nih. Ya kan Pak? Nah, jadi Bapak mesti tagih piutang, cek. Kan piutang itu menjadi banyak. Seperti orang mendrop minyak goreng umpamanya. Taruh, letak, besok tagih, kan seperti itu. Saya tengok orang seperpak sepeda motor, mobil, pergi ngampas piutang, letak, besok tagih, kan begitu. Begitu akan menagih wafat, itu kan piutang, harus diambil. Itu masuk dalam kelompok harta waris. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang susahnya itu adalah harta mayit tidak cukup membayar hutang mayit, itu bermasalah. Ada apa tidak? Tekor. Hebat mendiang nih, bisa pinjam duit 1 M padahal tidak punya aset dia. Macam mana cara bayar? Nah, pertanyaan saya, wajibkah ahli waris membayar hutang mayit? Jawab. Sementara ahli waris hidupnya susah. Jangankan bayar hutang mayit, ikut sewa rumah bulan depan nak nampak baru dah. Bagaimana Pak? Membayar hutang mayit sebenarnya adalah bentuk pengabdian kepada orang tua. Bentuk pengabdian saja. Pernah tak Bapak menengok gara-gara utang almarhum ayahnya, rumah anaknya disita? Ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali ketika ayahnya dulu berutang mengikutkan anaknya, itu beda cerita. Tapi kalau anaknya tidak tahu sama sekali, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi kalau harta mayit, akhirnya yang mesti mengkoreksi diri itu adalah orang yang memberikan hutang. Udah jelas orang yang Bapak beri hutang ini tidak punya aset, Bapak beri juga hutang. Risikonya sama Bapak sendiri, ya kan begitu lagi. Wallahu a'lam. Jadi seperti caranya Pak ya. Kira-kira tertangkap Pak ya maknanya ya. Piutang itu termasuk aset loh Pak, harus diambil. Tapi menengok kondisi orang yang berpiutang tadi. Kalau dalam masyarakat kan kalau utang piutang kan biasa tuh kan. Ada orang ke rumah datang, Pak pinjam PT 1 juta Pak untuk anak sekolah, oleh ayah awak beri 1 juta. Pak pinjam duit Pak, awak ndak boleh bore Pak, oleh ayah awak kasih 300. Kecil-kecil kan. Begitu nanti ayah kita wafat, datang orang tadi, Pak, kamu dulu hutang ke yang ini 2 juta, 1 juta, 100.000, 500.000. Kalau orangnya itu hidupnya dalam keadaan susah, wa antasaddaqu khairul lakum. Surah Al-Baqarah. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisaratin. Jika orang yang punya hutang itu hidup dalam keadaan susah, panazirah, maka engkau beri tangguh ia sampai dia punya duit untuk membayarnya. Wa anta saddaqu, kalau engkau sedekahkan lebih baik. Nah, kan mantap doh. Yalah Bu, sedekahlah untuk atas nama almarhum ayah. Adalah ahli waris, macam mana wak mensedekahkan Ustaz? Nah begitu Pak.
ide awak parah lah pada orang tu lah. Tagihlah kalau gitu, ambillah. Kalau gitu cara tarik kan. Wallahu a'lam bishawab ya. Bapak-bapak ya, menghitung waris ini tidak susah, Pak. Yang susah tuh memberikan pemahaman kepada ahli waris satu iya satu kata. Itu yang berat biasanya. Cukup? Ada lagi pertanyaan? Ada ibu? Di ibu satu. Silakan Pak, bantu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustaz tentang warisan, apakah pembagian harta yang didapat oleh ayah dengan ibu? Karena ayah saya sudah lama meninggal, jadi ibu saya ini setelah ayah meninggal dapatlah beberapa harta. Kemudian kami ada 2 orang, tapi dia berpesan katanya kalau saya meninggal nanti bagi aja 2, bagi 2 aja katanya. Apakah kami terima bagi 2 atau sadari ikut akan 2/3? Karena abang saya laki-laki. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, satu hal yang mesti kita ingat, membagi harta waris ini adalah perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Allah yang tukang bagi. Allah yang menentukan bagian masing-masing. Bukan kita lagi sebenarnya. Jadi kalau kita membagi harta sesuai dengan yang Allah perintahkan, itu artinya kita patuh terhadap perintah Allah. Itu kuncinya. Jadi membagi harta waris itu pendekatannya tauhid kepada Allah. Mendiang ibu berpesan, kalau mati besok ibu, harta ini kalian bagi 2 saja. Pertanyaan kita adalah, apakah wasiat mayit semerta-merta wajib dilaksanakan? Tidak. Tidak. Wasiat mayit bisa kita laksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang lebih tinggi. Maka pesan almarhum ibu, kalau mati ibu besok harta ini bagi 2, itu tidak berlaku. Tetap ibu membaginya 2/1. Maka karena ibu itu sepasang, maka ibu 1 kali 1 berapa? 1. Bagian perempuan berapa? Bagi laki-laki kan 2. 2 kali 1. Berarti asal masalah 3. 2/3. Ya kan? Asal masalah 3. Berarti 3/3. Ya kan? Nah, kalau begitu, untuk perempuan 1/3, untuk laki-laki 2/3. Mungkin agaknya di alam kubur mendiang ni berkata, jangan bagi 2 lagi nak, sesuai kan gitulah gitu. Karena beliau mungkin tidak paham. Pertanyaannya, bolehkah Ustadz kami bagi 2 sama banyak? Boleh. 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 Dengan syarat 1. Ahli waris yang dapat jatah banyak itu setuju. Harta itu 20 juta. Bagi 3 berapa Pak? 40. 40 juta, 40 juta. Yang laki-laki dapat 80. Yang perempuan dapat 40. Kalau yang laki-laki 80 ini setuju dibagi 2, berkurang bagian dia, berarti kurang 20 sampai ke ibu jadi 60-60, silakan, tidak ada masalah. Cuman pertanyaan boleh kan omu abang ibu tuh. Mudah-mudahan mampu. Amin, amin, amin. Iyalah kalau bermain 20 juta, kalau sudah bermain 200 juta. Banyak tuh. Terbayang oleh kawan Innova Second tahun 2010 ini. Dan boleh, maaf Pak ya, boleh jadi ada orang setuju bagi 2 karena dia tidak paham pembagian.
Dua, boleh jadi orang setuju bagi dua karena segan dengan kakaknya. Karena kakak kau potong yang menyekolahkan awak. Iya apa enggak? Tapi siapa yang tahu hati orang? Siapa yang tahu? Maka kalau sudah kita bagi menurut ketentuan Islam, suka tidak suka, redo tidak redo, yang jelas Allah setuju dengan cara ini. Itu namanya pendekatan tauhid kepada Allah. Demikian Bapak Ibu, kita tutup pengajian kita. Insya Allah disambung dengan di Selasa yang akan datang. Sama kita sampaikan kasus, kita jelaskan, kemudian kita buka tanya jawab. Insya Allah. Nampaknya orang As-Sabir ini banyak harta nampaknya nih. Makanya semangat bicara harta. Ya. Sama seperti zakat. Menghitung zakat tidak susah. Yang susah itu apa? Mengeluarkannya. Menghitung waris itu tidak susah. Yang susah itu apalah keredoan masing-masing pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.